Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Hayati dengan NIM 19031041. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Ranggi Rahimul Insan, SP, MSI. Materi yang akan dibahas pada submateri besar yang pertama ini yaitu yang pertama, pengertian ide atau gagasan, berpikir kreatif dan inovasi. Yang kedua, mengelompokkan ide berwirausaha. Yang ketiga, sumber ide. Yang keempat, cara kreatif melihat ide. Yang kelima, teknik untuk mendapatkan ide. Yang keenam, tips berpikir kreatif. Dan yang ketujuh yaitu pentingnya berinovasi. Yang pertama yaitu pengertian tentang ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan berpikir kreatif itu adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu ada inovasi, yaitu aktualisasi dari berpikir kreatif. Yang kedua ada pengelompokan ide berwirausaha. Nah, di sini ada 3 tipe, yaitu tipe A neo market, tipe B neo teknologi, dan tipe C neo benefit. Yang pertama ada tipe A neo market, yaitu ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Yang kedua yaitu ada tipe B, neo teknologi. Ini adalah ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Dan tipe C, neo benefit, adalah ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Ide tipe A ini banyak bisnis merupakan duplikasi dengan penerapan pada dasar yang berbeda. Contoh rumah makan, penjualan jasa HP, wortel, dan transportasi serta dan lain-lain. Ide tipe B ini menerapkan teknologi atau proses baru, atau contohnya barang dan jasa yang baru. Ide tipe C yaitu cara baru untuk fungsi atau produk lama, contohnya peningkatan nilai tambah. Materi selanjutnya yaitu sumber ide. Sumber ide ini yaitu berasal dari pengalaman pribadi atau hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery, dan penelitian. Sumber ide menurut Douglas yaitu yang pertama buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada perpustakaan, bank atau distributor, pialang, akuntan, dan teman. Yaitu ada hobi dan bepergian juga dan lain-lain, kursus, seminar, produk, fransis, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara kreatif melihat ide. Yang pertama yaitu merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Yang kedua dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Selanjutnya itu teknik mendapatkan ide. Yang pertama ada tukar pikiran. Buat ide sebanyak mungkin, kembangkan ide satu dengan yang lain dari beragam latar belakang, kepribadian, pengalaman, dan lain-lain. Setelah dianalisa, pilihlah ide yang terbaik. Yang kedua itu ada berandai-andai. Yang pertama, sengaja memikirkan cara bagaimana mimpinya menjadi nyata. Yang kedua, dalam alam bawah sadar, akan terus mengawasi dan menyesuaikan cita-cita untuk mencapai tujuan utama. Yang ketiga, dalam proses berandai-andai. Dan yang keempat, mempertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya itu keingintahuan. Kembangkan rasa ingin tahu, lalu buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan tadi. Lalu selanjutnya itu periksa apa yang sudah dikerjakan. Mendapatkan ide selanjutnya yaitu pendekatan tidak langsung dan pendekatan ensiklopedida.
komponen yang dimodifikasi, analisis sistematis, dan meditasi. Materi selanjutnya yaitu tips berpikir kreatif. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang keenam, jangan putus asa. Yang ketujuh, sharing masalah. Dan yang kedelapan, bekerja dengan menggunakan metode. Selanjutnya yaitu ada inovasi. Inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Teknik dan cara berinovasi. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Yang keempat, dengan mengubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Dan yang kelima, dengan menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Selanjutnya, faktor pendorong inovasi. Yang pertama yaitu ada faktor personal, yaitu keinginan berprestasi seseorang dan adanya sifat penasaran terhadap diri seseorang, keinginan menanggung resiko, dan pendidikan serta pengalaman seseorang tersebut. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, ada peluang. Materi selanjutnya yaitu mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat dengan cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu beberapa sumber ide dalam menentukan usaha. Yang pertama, lihat barang-barang di sekeliling dan yang sedang kita gunakan. Yang kedua, rasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, browsing internet yang menyediakan informasi bisnis. Yang keempat, baca buku yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang kelima, baca koran majalah atau tabloid yang berisikan peluang usaha. Yang ketujuh, baca buku kuning telepon atau yellow page. Yang kesembilan, baca perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah serta kampus. Selanjutnya, mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena ada permintaan, dan hanya bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan pulsa yang murah, serta membidik pasar yang konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekadar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah contohnya bukan yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Dulu ada pisang kontia, saat ini sudah ada produk turunannya seperti pimen atau produk yang melengkapi dari produk yang terlebih dahulu ada seperti jasa catering dan antarjemput di lembaga pendidikan atau jasa penitipan anak di perkantoran. Memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, radio, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenali kecenderungan atau tren yang sedang terjadi pada saat sekarang. Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias, model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya,
Banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Nah, beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama, yaitu tentukan tujuan besar yang hendak kita capai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria usaha yang ingin kita bangun. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Yang ketujuh, tetapkan pilihan. Cara menggali peluang usaha. Yang pertama, manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, ngobrol dengan para pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Jadi kita masuk materi yang terakhir yaitu bisnis model kanvas. Pada materi ini ada 3 submateri yang akan dibahas, yaitu yang pertama bisnis model, yang kedua bisnis model kanvas, dan yang ketiga elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu bisnis model. Pengertian bisnis model. Yang pertama yaitu bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan atau revenues, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga, bisnis model merupakan suatu prototip dari suatu kesatuan, proses, dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi yang menghasilkan uang. Lanjut, beberapa manfaat model bisnis. Yang pertama, model bisnis memudahkan para perencanaan mengambil keputusan di perusahaan dengan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang terakhir yaitu, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Selanjutnya, komponen model bisnis ada 4. Yang pertama, siapa yang dilayani atau who is served. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba dari usaha tersebut. Selanjutnya, menurut apa yang dijual, ada 4 jenis model bisnis, yaitu yang pertama, kreator. Nah, kreator ini adalah yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Yang kedua ada distributor, yaitu
yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Yang keempat ada landlord, yaitu yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya, untuk suatu periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu ada kontraktor, yang menjual jasa yang diberikan kebanyakan oleh sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, dan perawatan. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Yang selanjutnya yaitu ada elemen-elemen bisnis model kanvas. Elemen-elemen bisnis model kanvas ini yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, ada value proposition atau proposis nilai konsumen. Merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Yang ketiga yaitu ada channel atau saluran. Channel merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Yang keempat yaitu ada sumber pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima yaitu ada key resource. Merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proporsi nilai bagi konsumen. Yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Yang ketujuh yaitu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya kepada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Yang kedelapan yaitu ada key partnership atau kerjasama. Key partner merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan suatu bisnis. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.